Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Jejak Biru. Jalani santai, tetap lurus. Di episode kali ini kita akan membincang lebih banyak hal, topik terkait kesehatan mental gitu. Yang mana nanti kita akan membicarakan lebih banyak terkait kayak hobi gitu. Kemudian juga nanti sedikit membahas healing gitu. Yang nanti mana itu menjadi sebuah usaha gitu untuk menjaga kesehatan mental. Nah, di sini saya bersama Mas Hafiz Rosadi ini sebagai narasumber. Jadi beliau ini adalah mahasiswa semester 5 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi gimana Mas Adi kabarnya? Alhamdulillah baik ya Mas. Kalau Mas Zidan gimana? Saya sendiri alhamdulillah baik sih, aman-aman aja gitu. Nah, langsung ke topiknya langsung aja. Jadi kan ini Mas, kesehatan mental itu mulai rame gitu di media sosial gitu. Ini entah dari kalangan pelajar dari SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa atau yang udah berkeluarga dan bekerja gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini seberapa penting sih terkait kesehatan mental buat seseorang itu? Oke. Menurutku kesehatan mental itu penting banget ya Mas. Karena kalau mental kita sehat, otomatis kan kita jadi lebih tenang, kita lebih fokus, dan kita juga lebih bahagia. Selain itu, kita juga mudah dalam mengatur emosi, gak gampang stres, dan yang paling penting, kita bisa lebih produktif. Tapi sebaliknya, kalau mental kita lagi gak sehat, semuanya bisa ikut berantakan. Mau itu dari pekerjaan, urusan kuliah, urusan sekolah, hubungan dengan orang lain, bahkan kesehatan fisik kita juga bisa ikut terganggu. Jadi, menjaga kesehatan mental itu sama dengannya dengan kita menjaga kesehatan fisik. Kita harus peka sama diri sendiri. Kita harus tahu kapan butuh istirahat, kita harus tahu kapan butuh bantuan, dan kita harus tahu kapan kita harus ambil jeda. Jadi nggak cuma fisik aja yang butuh perhatian, tapi mental pun juga harus kita jaga dan kita rawat. Kalau fisik kita sehat tapi mental enggak, kan sama aja bohong ya Mas. Kita jadi nggak bisa memaksimalkan diri kita dalam menjalani hidup. Di Islam juga diajarkan ya Mas untuk menjaga diri, termasuk merawat kesehatan mental. Karena tubuh kita adalah amanah dari Allah. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Itu artinya kan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita, baik itu secara fisik maupun secara mental. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Oke, jadi itu ya sedikit urgensi kenapa sih kita harus perlu menjaga kesehatan mental itu. Dan mungkin yang saya garis bawahi itu adalah gimana kita itu bisa menjaga produktivitas. Nah, Ya, betul. jadi bagaimana kita itu bisa tetap santai, rileks gitu. Itu tuh juga sebagai upaya untuk menjaga produktivitas kita. Nah, membahas produktivitas nih, kira-kira bisa nggak sih kayak hobi gitu? Itu tuh menjadi sebuah bentuk penjagaan kesehatan mental gitu. Itu kira-kira gimana? Bisa banget ya Mas. Karena hobi itu cara yang paling mudah buat kita lebih rileks. Ketika kita ngelakuin sesuatu yang kita suka, otomatis kan kita jadi lupa sama yang namanya stres. Misalnya, ada yang suka olahraga, ada yang suka memasak, atau main musik. Aktivitas kayak gitu kan bikin suasana hati kita menjadi senang ya. Dan otomatis kita akan ngeluarin hormon yang sering disebut dengan hormon Dopamin dan serotonin.
Selain itu, hobi juga bisa membantu kita untuk fokus ke hal-hal yang positif. Jadi nggak harus sesuatu yang mahal atau berat. Asal bikin kita senang dan nyaman, hobi itu pasti baik buat kesehatan mental kita. Dalam Islam, hobi itu juga bisa digunakan untuk kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita ngelakuin sesuatu atau ketika kita menggunakan waktu untuk melakukan hal yang positif, itu artinya kan kita sudah memanfaatkan nikmat waktu dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Jadi itu ya, bagaimana hobi itu bisa menjadi sebuah bentuk untuk merawat kesehatan mental kita. Jadi hobi itu sangat berpengaruh ya Mas terhadap kesehatan mental kita. Iya. Dan ini yang lumayan menarik itu tadi yang dari hadis itu. Jadi gimana manusia itu kadang lupa sama kenikmatan yang sebenarnya kita rasakan sekarang ini betul. loh. Kayak waktu sama kesehatan fisik kita gitu. Jadi ya sebuah cara kita memanfaatkan waktu itu tuh adalah bentuk dari kita mensyukuri nikmat terbesar kita gitu. Nah, kira-kira dari Mas Adi sendiri ini yang biasanya Mas Adi lakuin lah sebagai hobi itu yang mungkin sekiranya nyambung gitu sama menjaga kesehatannya Mas Adi sendiri gitu. Kalau hobi sebenarnya banyak ya Mas, tapi aku lebih tertarik sama fotografi. Karena fotografi itu bagiku cara yang paling seru buat aku ngungkapin perasaanku. Jadi begini, aku kan suka sekali memotret pemandangan alam. Ketika aku pegang kamera, aku jadi lebih fokus sama momen itu, dan momen itu bikin aku lebih rileks dan lebih tenang. Selain itu, fotografi juga bikin aku lebih menghargai keindahan alam sebagai ciptaan Tuhan. Setiap kali melihat pemandangan yang indah, aku merasa makin sadar betapa luar biasanya kekuasaan Allah untuk menciptakan dunia ini. Lewat fotografi, aku juga belajar untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya, kita bisa melihat sunset atau sunrise, atau hal-hal sederhana seperti tetesan air embun di pagi hari. Itu juga bisa. Jadi fotografi itu bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga bisa digunakan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan melalui dengan ciptaannya. Seperti itu. Oke. Cukup cukup dalam ya sebagai hobi itu. Selain kita menjaga kesehatan mental kita dengan berekspresi menggunakan framing dalam bingkai kamera itu, kita juga sebagai medium untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu, dengan menghayati ciptaannya gitu. Indah ya sunrise tadi, sunset, bahkan bahkan embun-embun di kaca pun juga lumayan nyambungnya langsung ke ketuhanan gitu ya. Tadi kan disebutkan kalau fotografi itu bisa kayak usaha untuk lebih santai, rileks gitu ya tadi itu. Nah, ini juga lumayan rame juga terkait healing gitu. Jadi gimana orang-orang itu jalan-jalan, pergi-pergi itu dengan
dimaksud itu untuk ini healing mental mereka gitu. Jadi kayak apa ya, melepaskan stres, beban-beban pikiran mereka gitu. Nah, kira-kira Mas Adi sendiri gimana nih perspektifnya terkait healing itu sebagai bentuk penjagaan kesehatan mental gitu? Oke, aku setuju banget sih, karena healing itu penting ya buat kasih waktu ke diri kita. Untuk apa? Untuk istirahat atau menikmati hidup. Tapi nggak harus yang jauh atau mahal. Misalnya kita jalan-jalan ke taman, atau duduk santai seperti ini sambil ngeruput kopi kan itu juga enak. Apalagi sambil main game ya. Kemudian atau sekadar nikmatin waktu tanpa mikirin pekerjaan. Biasanya mahasiswa itu stres ya kalau hubungannya dengan tugas. Nah, kita berhentilah sejenak dengan tugas kita. Kita relax dulu. Bisa kita main game atau ngopi. Kalau enggak, kita itu juga udah healing itu sebenarnya. Penting kita bisa keluar sebentar dari rutinitas dan ngelakuin sesuatu yang bikin hati kita menjadi tenang dan rileks. Intinya healing itu memberikan jeda pada diri kita sendiri, keluar dari rutinitas dan ngelakuin sesuatu yang bikin hati kita, mood kita menjadi senang dan tenang. Menarik ya, terkait healing itu ternyata lebih dari kita jalan-jalan, tapi juga selain jalan-jalan itu ya, intinya dari healing itu kita memberikan jeda, memberikan jarak antara satu yang kita itu mungkin nggak srek sama, dalam hati kita itu nggak srek, kayak pekerjaan atau tugas-tugas yang membebani gitu. Itu dikasih jarak antara itu sama apa yang kita suka. Jadi kita itu memang lebih fokus untuk melakukan apa sih yang sebenarnya itu kita inginkan gitu, yang kita mau Ya, yang membuat kita itu jadi moodnya meningkat lah gitu, lebih senang gitu untuk dilakukan. Nah, iya Mas, dan dengan begitu ya Mas, pikiran kita jadi lebih fresh, energi kembali, dan kita bisa menghadapi aktivitas sehari-hari yang lebih baik lagi. Yang penting healing itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak harus janganlah ikut-ikutan orang kayak FOMO gitu. Semisal kita mau jogging tapi fisik nggak kuat kan, nanti juga repot kan Mas. Ya malah kecapean, ngos-ngosan gitu ya. Nanti sakit, opnem kan juga repot. Ya. Kemudian ya itu tadi, karena semua orang itu punya cara sendiri untuk menemukan ketenangan mereka. Jadi lakukanlah sesuai dengan kapasitasmu dan bermanfaat buat dirimu sendiri. Jadi kalau kita ikut-ikutan kan kayak lari atau jogging kan, kalau fisik kita nggak sehat kan takutnya sakit kan, repot. Iya, malah pegel-pegel ya, akhirnya malah kita cuman bisa di kasur doang jadinya nggak produktif lah ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang healing nih, kira-kira ada nggak saran dari Mas Adi buat healing mungkin di sekitaran Jogja atau mana gitu? Sebenarnya itu selera masing-masing ya Mas, tapi kalau mau suasana santai, pantai selalu jadi pilihan yang terbaik kalau buat aku. Suara ombaknya itu kayak bikin kita menjadi lebih rileks dan tenang. Angin sepoi-sepoinya dan pemandangan laut itu juga bikin kita lebih tenang. Iya sih. Kalau di Jogja paling yang gratis itu di Parangtritis ya Mas. Kalau bagiku biasanya aku kesana gratis itu di sore hari ya. Gratis tuh lewat mana itu? Enggak, ya sebenarnya sama ya Mas. Kan di tiket masuknya itu kan. Ya. Kita tuh jangan berhenti tapi langsung merabas. Oke. Iya. Itu tips dari kamu. Iya. Langsung merabas saja. Jadi healing itu nggak semata-mata kita harus pergi kemana gitu, yang bahkan pergi itu kita harus ngeluarin uang gitu, yang kita harus mengorbankan sesuatu yang mungkin
itulah hasil kerja keras kita tuh malah cuman buat healing, yang jatuhnya itu malah menyiksa diri kita gitu. Jatuhnya nggak penting ya mas. Iya, malah nggak produktif gitu takutnya. Bukan nggak produktif, terlalu banyak yang dikorbankan itu, yang malah kita tuh jadi kayak sengsara gitu kan. Ya balik lagi konsep healing itu kan ya kita itu bersenang-senang lah tanpa sejenak melepaskan beban-beban kita dulu itu. Mungkin itu episode pertama dari kami. Mungkin ada dari kami yang salah dalam pengucapan maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Tunggu kami di episode selanjutnya hanya di Jejak Biru, jalani santai tetap lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.